Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika peminatan bersama Ibu Waiwardika di kelas 12 MIPA semester 1. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas mengenai limit fungsi trigonometri. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari limit fungsi aljabar ya di kelas sebelumnya. Untuk yang hari ini kita bahas mengenai limit fungsi sinus. Sebelumnya ada beberapa rumus yang harus anak-anak pahami supaya nanti dalam penyelesaian soal-soal anak-anak akan lebih mudah. Yang pertama, limit sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Yang ketiga, limit sin AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Yang keempat, limit AX per sin AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Yang kelima, limit sin X untuk X yang mendekati 0 sama dengan 0 ya. Yang keenam, limit sin X untuk X yang mendekati C sama dengan sin C. Yang ketujuh, sin AX per sin BX untuk X yang mendekati 0 sama dengan A per B. Yang kedelapan, limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang kesembilan, limit sin AX per BX untuk X yang mendekati 0 sama dengan A per B. Nah, yang perlu anak-anak pahami di sini adalah jika koefisien X-nya ya, pembilang dan penyebutnya sama, ini untuk X-nya menuju 0 ya, ini akan sama dengan 1. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini sama ya. Koefisiennya masing-masing pembilang dan penyebut sama. Jadi hasilnya sama dengan 1. Sementara untuk nomor 7, nomor 8, dan nomor 9, koefisien pembilang dan penyebutnya berbeda ya. Nah, untuk hasilnya maka tinggal mengambil dari koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Nah, jadi ini koefisien pembilangnya A, koefisien penyebutnya B, berarti sama dengan A per B ya. Nomor 7, nomor 8, nomor 9. Sementara untuk nomor 5 ini sin X ya, limit sin X untuk X yang mendekati 0 hasilnya 0 karena sin 0 adalah 0 ya. Kita lanjutkan untuk limit fungsi tangen ya. Sama dengan limit fungsi sinus, nah, ada beberapa rumus yang perlu anak-anak pahami. Yang pertama, limit tangen X untuk X mendekati 0 ini sama dengan 1. Ini koefisiennya sama ya, baik di pembilang maupun penyebut. Yang kedua, limit X per tan X untuk X mendekati 0 ini juga sama dengan 1. Koefisien atas dan bawahnya sama. Nomor 3, limit AX per tangen AX untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Yang keempat, limit tangen AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nah, ini baik tangennya sebagai pembilang maupun penyebut ya. Jika koefisiennya sama, maka hasilnya adalah 1. Nomor selanjutnya, limit tangen AX per BX untuk X yang mendekati 0 ini sama dengan A per B. Ini berbeda dengan nomor 1 sampai 4 ya. Koefisien pembilang dan penyebutnya berbeda. Maka tinggal mengambil atau menuliskan koefisien dari pembilang dibagi koefisien penyebutnya. Yang keenam, limit tangen AX per tangen BX ya, dua-duanya tangen, pembilang dan penyebutnya sama-sama fungsi tangen ya, maka ini hasilnya sama juga, yaitu mengambil koefisien dari pembilang dibagi koefisien penyebut untuk X-nya mendekati 0. Nomor 7, limit tangen X untuk X mendekati 0 hasilnya 0. Nomor 8,
limit tangan X untuk X mendekati C sama dengan tangan C. Nah, contoh soal nomor 1, limit sin 3X per sin 5X untuk X mendekati 0. Nah, ini kalau sin 3X ya, ingin menjadi 1 untuk X yang mendekati 0, maka membutuhkan di bawahnya adalah 3X. Sementara sin 5X ini kalau ingin menjadi 1 hasilnya, maka di atasnya butuh 5X. Nah, untuk itu maka kalikanlah 3X per 3X kali 5X per 5X. 3X yang di bawah dipasangkan dengan sin 3X ya. Sementara 5X yang di atas pasangkan dengan sin 5X di bawah. Nah, yang sisanya adalah 3X di atas dengan 5X yang di bawah. Sin 3X per 3X untuk X-nya mendekati 0 ini hasilnya 1 ya. Dan limit 5X per sin 5X juga ini hasilnya 1. Sementara 3X dibagi 5X, ini X-nya habis dibagi ya, sisa 3 per 5. Nah, ini bisa 3 per 5-nya kedepankan. Ini tadi sin 3X per 3X ya. Untuk X yang mendekati 0 hasilnya ini 1. Limit 5X per sin 5X untuk X yang mendekati 0 hasilnya 1. 3 per 5 kali 1 kali 1, maka hasil akhirnya 3 per 5. Atau kalau anak-anak sudah memahami ini ya prosesnya, maka boleh langsung menggunakan rumus. Tadi jika limit sin AX ya, per sin BX untuk X yang mendekati 0, maka tinggal menuliskan koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Jadi koefisiennya ini A-nya 3, B-nya 5. Jadi sama dengan 3 per 5. Selanjutnya nomor 2, limit tangan kuadrat ya, dibagi ini tangan kuadrat 3X per X pangkat 2 untuk X yang mendekati 0. Nah, yang pembilang yang kuadrat adalah tangannya ya. Nah, jadi tangan 3X-nya pangkat 2. Dan ini penyebutnya X pangkat 2. Sehingga bisa dituliskan menjadi limit tangan 3X per 3X pangkat 2 ya, untuk X yang mendekati 0 kali 9. Nah, mungkin anak ini nih dari mana nih 9? Nah, untuk menjadi 1 ya, tangan 3X per 3X, X mendekati 0 ini membutuhkan 3X ya di bawah. Sementara kan di sini hanya X kuadrat. Kalau 3X dikuadratkan berarti kan 9X kuadrat. Nah, kemana X kuadratnya? X kuadratnya kan di sini ada X kuadrat yang sudah tertulis. X 3X dikuadratkan 9X kuadrat dibagi X kuadrat, ini X kuadratnya habis bersisa 9. Maka 9-nya boleh tulis di depan limit, berarti 9 kali limit tangan 3X per 3X pangkat 2 ya untuk X mendekati 0. 9 ini hasilnya ya. Nah, ini limit tangan 3X per 3X itu sama dengan 1 ya. Nah, karena di sini pangkat 2 maka 1 pangkat 2. 9 kali 1 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Atau ini kita gunakan rumus ya. Tadi kalau limit tangan AX per BX untuk X yang mendekati 0 maka sama dengan A per B. Hanya bedanya di sini tangannya dikuadratkan, maka koefisiennya pun dikuadratkan. Di sini tanpa ada koefisien ini sebetulnya ada, hanya tidak ditulis kalau koefisiennya sama dengan 1. Jadi 1 kuadrat, maka ini 3 kuadrat, ini dari 3 kuadratnya karena tangannya kuadrat ya, jadi 3 pangkat 2. 1 dari sini koefisien dari X kuadrat 1 di pangkat 2. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9 per 1. Hasilnya 9. Selanjutnya nomor
3 ya. Nomor 3 ini limit 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 dibagi sin 4x dikurangi 2 untuk x-nya mendekati 1/2. Nah, ini harus diubah ya. Kenapa? Kalau misalnya x-nya disubstitusi ke 4x ini, maka 4 kali setengah 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sin 0 adalah 0, maka akan menghasilkan tidak terdefinisi. Untuk itu, maka yang pembilang ini kita faktorkan. Faktor dari 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 bisa kita faktorkan menjadi x dikurangi 2 kali 2x dikurangi 1. Mungkin anak-anak udah paham ya ini memfaktorkan. Dibagi sin 4x dikurangi 2 untuk x-nya mendekati setengah. Nah, ini masih belum terdefinisi karena kalau disubstitusi masih menghasilkan per 0. Maka supaya ada yang habis dibagi ya, maka ini 4x dikurangi 2 kita faktorkan kembali sehingga ada yang sama dengan yang di pembilang. Faktor dari 4x dikurangi 2 ini yang samanya faktornya adalah 2 ya. Jadi 4x dibagi 2 hasilnya 2x, negatif 2 dibagi 2 ini negatif 1. X-nya tetap mendekati setengah. Nah, yang di atas dengan yang di bawah ini ada yang sama, yaitu 2x dikurangi 1. Di bawah pun ada 2x dikurangi 1. Maka anggap aja seperti AX ya per sin BX. Diambil koefisien atas dibagi koefisien bawah. Kita ambil ini. Anggap saja ini koefisien yang atasnya X dikurangi 2. Yang koefisien bawahnya adalah 2. Maka hasilnya adalah ini setengah dikurangi 2. Setengah ini pengganti dari X. Ya. X-nya kan mendekati setengah. Maka X ini substitusi oleh setengah dikurangi 2 dibagi 2. 2 yang ini adalah dari koefisien 2X dikurangi 1. Setengah dikurangi 2, negatif 3 ya, per 2 dibagi 2 hasilnya negatif 3/4. Selanjutnya nomor 4 ini limit tangan X dibagi sin 2x ya. Untuk x mendekati 0 kita gunakan saja rumus yang sudah ada yaitu limit x mendekati 0 tangan AX per sin BX sama dengan A per B. Maka limit tangan X dibagi sin 2X untuk X mendekati 0, koefisien pembilang adalah 1 ini ya. Sementara koefisien penyebut adalah 2. Jadi 1/2. Nah, itulah untuk limit fungsi sinus dan tangen yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak bisa lebih memahami kembali dengan menyelesaikan soal-soal yang anak-anak kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.